Jadi kita harus telanjang, tapi beda-beda sih, cowok, cewek kayak gitu. Kita harus telanjang, nggak biasa kan ya, bareng gitu kan ya. bareng. Orang Jepang tuh agak susah dipahami, apalagi beda wilayah, beda kebiasaan. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, orang Indonesia juga yang termain udah lama tinggal di Jepang. Kita akan tanya-tanya siapa beliau. Langsung saja, silakan. Assalamualaikum minasan, selamat siang. Nama saya Vega ya, nama saya Vega, udah panggilnya Vega. Saya dari mana ya? Saya aslinya dari Cilacap gitu. Terus tinggal sekarang di Osaka. Udah berapa tahun ya? Ini udah 11 tahun ya kalau nggak salah. Oh, udah lama juga. Ini tahun ke-12. Ya, kayaknya udah nih. Nah, jadi hari ini kita tanya-tanya Mbak Vega ini udah cukup lama ya ternyata di Jepang. Kita tanya perjalanan beliau apa saja di Jepang. Tungguin terus, jangan kemana-mana. Oke Vega, bisa cerita bagaimana ceritanya bisa sampai ke Jepang dan sudah sampai selama ini apa yang bikin betah di Jepang kira-kira? Oke. Bisa share ke teman-teman. Aku bisa nyampe ke Jepang ini karena program ini ya, G2G ya. Jadi program antara Indonesia, Jepang, atau biasa lebih dikenal dengan JEPA atau EPA ya. Jadi lewat program itu saya datang ke Jepang pada tahun 2009 kalau nggak salah ya, bulan November. Di sini. Ya pasti bulan ini ya berarti. Oh iya. Jadi datang ke sini ke Jepang, aku di Osaka sampai sekarang kayak gitu, betah aja gitu. Kalau ditanya kenapa betah ya mungkin karena Osaka deket sama Kyoto kali ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi musim semi atau musim gugur kayak gini, kalian bisa lihat kan di belakang itu ya sering-sering kesini kayak gitu. Jadi banyak tempat refreshing, jadi nggak tanpa terasa udah betah aja gitu, tiba-tiba udah tahun ke-12. Luar biasa. Unbelievable. Terus ada nggak sesuatu yang kira-kira ini nih bikin wah kayaknya gue betah nih di Jepang gitu. Pertama kali datang, pertama kali nyampe. Wah, kayaknya betah di Jepang. Apa ya? Nggak tahu sih. Cuma pada situ tuh ya salah satu tempat atau salah satu hal yang bisa aku bikin refresh lagi kayak gitu, maksudnya ya udah deh semangat lagi kayak gitu ya. Ini kalau musim semi nonton bunga sakura, foto-foto gitu, atau pas momiji begini ya musim gugur, itu juga bisa bikin refresh kayak gitu. Jadi meskipun kita penat kerja gitu, kalau udah datang ke Kyoto atau tempat-tempat lain gitu yang banyak tempat wisatanya, ya udah jadi seger lagi gitu ya, sampai sekarang deh. Oke, jangan kemana-mana, obrolannya akan semakin seru dengan Vega. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Oke, menurut Vega sendiri ada yang beda nggak Jepang ketika pertama kali datang? Kan udah 11 tahun nih, jadi udah 12 tahun ya. Yang ke tahun ke-12 maksudnya. Kira-kira ketika pertama kali datang di Jepang dengan Jepang setelah 10 tahun lebih itu ada perbedaan nggak sih kira-kira? Banget. Ya. Itu bener-bener beda banget. Kalau dulu itu tuh gimana ya? Ya hanya orang Jepang aja gitu, orang asing jarang gitu. Apalagi kan dulu kan ya kita tahu kan untuk masuk ke Jepangnya susah gitu kan. Sekarang Visanya juga susah banget kayak gitu. Makanya dulu tuh terutama untuk hal makanan gitu kan. Jadi makanan halal atau ya dari mulai bumbu-bumbu aja deh kayak gitu. Bumbu aja jarang banget kayak gitu. Sampai aku dulu tuh sampai setiap ke supermarket satu rak bumbu itu aku liatin semua, ini apa yang mengandung babi, ini apa isinya, terus gimana cara masaknya. Aku sampai seperti itu dulu. Dan sekarang tuh ya udah gampang, udah enak banget. Bahkan banyak kan sekarang
kita bisa pakai media internet ya, apa online gitu buat pesen-pesen bumbu atau makanan, atau kalau misalkan masakan Padang, masakan Jawa gitu, atau masakan dari wilayah mana, itu semua udah banyak, udah sumiasui atau bisa dibilang enak ditinggali bagi orang asing kayak gitu. Kalau menurut Vega sendiri, Jepang itu friendly nggak sih untuk Muslim? Friendly banget ya, apalagi aku seperti ini ya, berhijab gitu. Kalau dulu sih awal-awal berhijab masih suka dipandang ya, kayak diliatin ini siapa kayak gitu, kok penampilannya aneh. Jadi mereka tuh lebih kepada ke penampilan, bukan lebih kepada wah ini jangan-jangan teroris nih kayak gitu, bukan. Jadi bukan seperti itu, lebih kepada penampilan. Nah begitu setahun 2 tahun mereka udah terbiasa sih, jadi sekarang ya udah nggak ada masalah sih sama sekali, nggak ada rasis kayak gitu atau dikata-katai atau maksudnya dibeda-bedakan. Kalau kita pergi kemana-mana tuh sama sekali tidak, bahkan bener-bener hospitality-nya paling keren gitu di sini. Tuh, jadi sangat ini ya friendly sekali Jepang ya. Jadi untuk teman-teman siapa yang misalkan ada cita-cita ingin sekolah mungkin atau mungkin ingin kerja di sini, Jepang salah satu osusume, apa itu namanya, recommended lah ya. Sangat disarankan untuk kesini. Iya. Kemudian untuk Vega sendiri, ada nggak sih ketika datang ke sini kira-kira ada budaya atau sesuatu hal yang bikin Vega kaget atau mungkin ini apa sih gitu, unik gitu, atau misalkan ya yang kebiasaan baru gitu ya. Banyak sih ya, aku ambil contoh dari 3 aja deh kayak gitu. Dari makanan otomatis juga benar-benar beda banget ya, apalagi kan di sini kan negerinya makanan mentah gitu ya, pas semua serba mentah. Pada pertama kali sih pas disuruh coba makan sushi itu, ini gimana gitu kan, mau nolak nggak enak, mau makan kita yang nggak enak gitu kan. Itu dari makanan susah gitu, apalagi orang Jepang tuh kalau udah baik banget tuh bener-bener baik banget gitu loh, bener-bener udah ayo sini kita jalan-jalan atau makan-makan kayak gitu, tuh bener-bener baik banget di situ ya. Nah itu dari hal makanan. Terus dari kebiasaan atau budaya yang lebih signifikan yaitu onsen ya. Jadi kalau kita masuk Ofuro atau pemandian gitu ya, dulu apalagi kita kan dulu di mana, di Hakone itu Shizuoka Ken, itu adalah tempat pusat onsen. Jadi onsen itu hot spring, pemandian panas. Jadi bagaimana cara mandi air panas itu pun juga ada tata caranya sendiri gitu. Jadi kita harus telanjang, tapi beda-beda sih, cowok cewek kayak gitu. Kita harus telanjang, mandi ya? bareng Bareng-bareng berendam gitu kan, bareng ya? Itu udah kita udah mikir emang nggak Malu. kotor ya gitu kan. Bener-bener. Ini bersih apa enggak sih kayak gitu kan, karena yang berendam tuh banyak orang di situ masuk gitu kan. Itu dari hal kebudaya sendiri ya. Terus dari yang satu lagi, begitu nyampe di Jepang ada kebiasaan baru yang benar-benar nggak bisa dilepas, itu adalah kita harus punya tempat buat kantong buat koin. Jadi kalau mau ke Jepang tuh harus punya, jadi selain dompet itu harus ada satu dompet kecil lagi yang isinya koin gitu, karena di sini masih pakai uang koin ya. Jadi kalau tanpa itu tuh udah susah banget deh pokoknya. Ribet deh, beda kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan cukup lah pakai uang lembaran, atau kita nggak ada pemikiran untuk kayaknya kita butuh ini deh kayak gitu. Tapi begitu nyampe Jepang tuh itu you must have. Jadi benar di Jepang itu ya, uang sampai 1 yen itu sangat berarti gitu. Jadi gimana ya, kalau misalkan kita beli sesuatu, uang pengembaliannya itu nggak ada uang permen kayak di Indonesia, nggak ada kembalian kasih permen gitu. Di Jepang nggak ada ya. Jadi di Jepang itu ya kembaliannya tetap duit, jadinya apa sih, uang koinnya jadinya tambah banyak ya. Kalau emang masih ada kayaknya dia serius ada di Indonesia kayaknya. Udah mulai dingin ya udah musim gugur, jadi ya dingin sekali. Oke, itu mungkin ini ada saran buat teman-teman yang misalkan, nah ini kan masih musim corona, mungkin masih untuk liburannya masih dibatasin ya, untuk kayak ke Jepang tidak seperti tahun-tahun kemarin sebelum ada corona. Mungkin ada tips atau mungkin ada kira-kira saran nih, nanti kalau misalkan corona udah mulai mereda, kalau misalkan teman-teman ini orang Indonesia yang mau main ke Jepang, kira-kira bulan apa aja sih yang kira-kira ya? Kalau di bulan ya agak susah juga ya. Tapi kalau bulan sih musim semi gitu, mulai bulan April ya kalau nggak salah ya. April awal tuh biasanya kalau daerah Kansai itu daerah
Hyogo, Osaka, Bagian tengah Kyoto, ya, bagian kayak tengah. gitu bagian tengah Kansai namanya. Gitu tuh ya tanggal-tanggal awal April gitu, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal ya maksimal 10 April kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa menikmati sakura kayak gitu. Atau kalau enggak ya ambil ya bulan kayak gini, bulan November. Novembernya pun November mulai tanggal 16, tanggal 20 itu ya osusume banget, karena pada tanggal-tanggal itu benar-benar kalian bisa ngelihat ini daun-daun merah kayak gini yang di belakang Yang kayak di kita belakang ini, ini, momiji. momiji namanya. Jadi bisa nonton itu kayak gitu. Nah, apabila memang kondisi atau kesempatan yang nggak ada, ya bisa sih di lain waktu kayak gitu. Cuma mungkin tempat pariwisatanya agak beda sedikit kayak gitu. Contohnya kalau di Kyoto itu yang setahun full bisa kita menikmati pemandangan bagus itu ya, contohnya di Fushimi Inari atau di Kiyomizu-dera kayak gitu ya. Itu tuh bener setahun full tuh ya nggak bakalan berubah kayak gitu. Karena dari bangunan ya. Iya, karena karena mereka kita datang lihat karena bangunan bangunan, bukan ha-ha, karena ha-ha. musim misalnya kayak momiji Iya, atau iya, sakura iya. gitu. Jadi Atau- sepanjang tahun bisa dinikmati. So atau Kinkakuji atau yang Kuil emas ya. golden kuil emas, ya itu sih. Oke, itu ini. Menurut Vega orang Jepang itu gimana sih? Bisa cerita? Orang Jepang ya, orang Jepang tuh agak susah dipahami, apalagi beda wilayah, beda kebiasaan. Karena aku pernah, kita tinggal di Hakone kan 2 bulan ya, pada saat itu wilayah di Kanto ya kalau nggak salah, bagian Tokyo, Shizuoka gitu, bagian atas itu tuh cenderung agak lebih cuek kalau menurut aku bilang ya. Mungkin aku salah, Sekarang kota besar kayaknya. minta maaf ya, tapi itu yang aku rasakan gitu begitu aku sampai di Osaka kayak gitu. Aku tinggal di Osaka tuh lebih friendly kayak gitu. Bukan lebih friendly maksudnya gimana, jadi maksudnya gini, karena orang Osaka itu lucu-lucu kayak gitu ya, orang Osaka lucu-lucu, Lebih terus ramah juga kali kayak ya. suka guyon juga kayak gitu, makanya mereka tuh kalau sama orang asing ya gampang nyapa kayak gitu. Atau yang paling signifikan tuh kalau misalkan kita lagi duduk di bus gitu kan, biasanya tuh pada dihindarin gitu kan, ini ada orang asing sendirian, pasti mereka nggak bakalan mau duduk di sebelah kita kayak gitu. Nah, Tapi kalau kemudian di Osaka itu ya pasti ya ada aja yang mau duduk di sebelah kita meskipun kita orang asing kayak gitu. Sebenarnya sih bukan rasis atau gimana ya, cuma orang Jepang ini dia tuh takutnya apa, takut disapa pakai bahasa Inggris kayak gitu loh. Nggak bisa jawab. Mereka nggak bisa jawab Tuh, gitu. jadi seperti itu ya. Sebenarnya apa namanya, rata-rata ya orang asing yang tinggal di Jepang sih ya sedikit banyak bisa ngomong bahasa Jepang kayak gitu, dan mereka ya paling enggak berusaha untuk ngomong bahasa Jepang. Cuma itu dia, orang Jepangnya sendiri takut karena takut ajakin ngomong pakai bahasa Inggris. Nah tapi begitu kita coba ngomong pakai bahasa Jepang ya mereka biasa gitu, bahkan nanyain udah berapa lama Kok kayak bisa gitu. bahasa Jepangnya kok bagus paling Iya, gitu ya. gitu itu sih. Terus juga mereka tuh cenderung tadi kan malu, terus juga takut. Malunya bener-bener malu, yang bener emang malu. Makanya untuk apa, kayak kita nih, karena kita kan orangnya ya ada sih malunya, tapi orang Jepang tuh bener-bener mereka punya level malu yang bener tinggi kayak gitu. Untuk hal privacy, untuk apa namanya, untuk bisa deket sama orang lain tuh butuh proses kayak gitu. Makanya agak cuek ya, mungkin itu orang Jepangnya sendiri. Kalau dari aku sih itu sih gitu. Nah tapi begitu kita ada akrab, kita udah deket kayak gitu tuh, mereka tuh bener-bener super baik banget kayak gitu, bener-bener baik. Dan kalau udah kita sudah membuktikan bahwa kita orang yang baik gitu, mau bekerja keras gitu, jujur kayak gitu, itu mereka akan percaya banget sama kita kayak gitu. Percaya tuh bener-bener kayak udah kayak saudara sendiri lah kayak gitu. Jadi ya bagusnya di Jepang gitu kayak gitu. Awal-awalnya sih kita perlu effort ya untuk bisa membuktikan bahwa kita seperti apa sih orangnya kayak gitu. Tapi gitu kita udah bisa menggambarkan diri kita bahwa kita orangnya seperti ini loh kayak gitu, ya orang Jepang akan lebih baik lagi. Ya, Tuh. semua memang ada prosesnya. Dinikmatin saja. Nikmatin saja. Oke, terakhir buat teman-teman, mungkin dari Vega ada tips buat teman-teman yang lihat di rumah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan kalau ingin kerja atau kuliah di Jepang, mungkin dengan kehidupannya, dengan bahasa, atau dengan apa, mungkin silakan.
Oke, banyak sih kalau ngomongin ini nih bisa sampai berjam-jam kita ngomongin, tapi kita bikin singkat aja. Ya kalau mau ke Jepang ya satu lagi yang harus diperhatikan ya, kita harus belajar bahasa Jepang kayak gitu. Itu nggak bakalan bisa lepas dari tanggung jawab. Itu merupakan benar-benar tugas lah, meskipun udah kita udah mendapatkan apa yang kita mau di Jepang, tetap kita harus mau belajar bahasa Jepang kayak gitu. Soalnya kalau kalian nggak mau belajar bahasa Jepang untuk berkomunikasi atau bahkan untuk menggambarkan perasaan kita lagi seperti apa nih, itu akan susah banget gitu, dan bagaikan orang bisu, tau gak sih? Jadi kita mau ngomong tapi kita nggak bisa gitu, itu sedihnya minta ampun gitu. Dari segi bahasa sih itu ya. Terus apa yang harus ini paling mental tidak, mental baja. Bener-bener mental baja harus disiapin ya. Tapi sih ya itu ya nggak apa-apa ya, namanya manusia kan juga pasti ada lemahnya juga ya gitu ya. Ya asalkan kita pinter-pinter cari cara gitu. Homesick juga pernah homesick? Oh pasti 3-4 kali aku. Iya kalau wajar udah ya, homesick, wajar. Kalau udah homesick ya itu lagi cari cara buat kita refreshing gitu. Ya, entah itu masak atau entah itu ya keliling-keliling kayak gini, atau share sama teman kayak gitu. Itu juga bisa membuat kondisi hati kita membaik. Akhirnya yaudah deh kita semangat lagi kayak gitu. Itu juga. Terus apa lagi ya, makanan kali ya, dari segi makanan ya, bagi yang nggak suka ikan ya belajar makan ikan. Bener-bener di sini orangnya hampir semua masakan kebanyakan ikan. Iya, Bahkan iya. di tempat kerja pun kalau menunya pasti kebanyakan menu ikan, pasti juga. Iya pasti ikan, miso siru, Ya. apalagi ya wakame gitu ya. Tapi masih enak lah di sini karena nasi sama kayak di Indonesia kan ya. Iya. Jadi masih bisa ditolerir lah dengan kita ya. Kalau kita nggak makan nasi kan kita nggak makan gitu. Jadi Iya masih enak. dengar-dengar sih katanya makanan Jepang di Jepangnya sendiri tuh lebih enak daripada makanan Jepang di Indonesia. Ya bener. Aku sih nggak tahu ya. Aku pernah ngerasain beneran bener. serius. Udah mahal, harganya mahal, rasanya aduh. Mending makan di sini aja, langsung makan di sini, Jadi rasain coba bedanya. ya. Tapi cek dulu ya, karena tidak semua makanan ini free dari Botaniku Iya, atau bagi yang daging muslim ya. babi ya, bagi yang muslim. Tapi untuk yang non muslim ya kayaknya sih asik ya kayaknya untuk bisa ke Jepang, apalagi negaranya juga ya aman kayak gitu. Tapi ya dalam tanda kutip aman ya, hati-hati kayak gitu dengan barang bawaan kita. Ya apalagi sekarang kan lagi kondisi pandemi ya, pasti banyak yang untuk kehidupan sehari-hari banyak yang susah gitu ya. Jadi sebagai antisipasi ya jaga barang-barang baik-baik kayak gitu. Tapi kalau dalam kondisi aman atau tidaknya ya aman kayak gitu, aman kayak gitu. Asal ya itu tadi ya minimal tahulah bahasa Jepang. Gitu. Udah sih kayak itu aja kali ya untuk kalau mau kesini belajar bahasa Jepang ya, harus wajib itu. Ya, nggak ada salahnya belajar bahasa Jepang ya. Iya. Oke, itulah tadi kita sempat udah ngobrol-ngobrol dengan Vega ya, asli Cilacap nih. Halo warga Cilacap. Terima kasih Vega buat waktunya kali ini, udah ditemenin jalan-jalan ke Kyoto, melihat Momiji, terus kita sedikit ngobrol-ngobrol, bagi-bagi info, sharing cerita dengan teman-temannya yang ada di rumah. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya ya. Like. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah, thank you Vega. Dadah. Sama-sama.